Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan masih menjawab pertanyaan seputar budidaya ikan gabus yang sudah chat di 0816658779. Ya, bagi teman-teman yang mau bertanya seputar masalah budidaya ikan gabus bisa langsung chat di nomor tersebut ya. Baik, pertanyaan berikutnya ini dari Bapak Kandar, Bapak Kandar yang ada di Tasikmalaya, ya. Bapak Kandar yang ada di Tasikmalaya menanyakan, Pak, untuk segala macam budidaya perikanan, Pak, menurut Bapak prospek mana antara ikan gabus dengan ikan lele, ikan gabus dengan ikan gurami, ikan gabus dengan udang? Udang apa ini maksudnya? Ya, kemudian dengan ikan gabus dengan ikan hias. Kalau menurut Bapak, dari sekian banyak usaha perikanan yang saya sebutkan tadi, menurut Bapak mana yang paling menjanjikan? Dan alasannya kenapa, Pak? Terima kasih atas jawabannya. Ya, kalau saya ingin sampaikan di situ kan prospek atau tidaknya tergantung kita dalam menjalani sebuah usaha. Ya, jadi kalau misalkan Bapak itu usahanya di lele, ya kalau itu menjadikan sebuah usaha pokok kemudian diseriusi dengan baik, tentunya akan menjadikan sebuah peluang yang sangat menjanjikan. Ya, jadi kalau menurut saya antara lele dan gabus ya semuanya prospek. Ya, prospeknya menjanjikan. Nah, prospek buat orang-orang yang betul-betul serius menjalani usaha tersebut. Nah, yang sekarang terjadi kok prospek atau tidak itu kan orang usaha tidak serius, setengah-setengah. Ya piara lele, ya masih piara nila, piara gurami, piara yang lain, campur aduk, segala macam dipelihara. Akhirnya usaha itu kan nggak fokus. Sehingga apa? Hasilnya juga tidak maksimal karena tidak fokus salah satu tadi. Antara gabus dengan gurame, prospek mana? Ya prospek, semuanya prospek. Semua komoditas itu punya pasar masing-masing. Semua komoditas itu punya pangsa pasar sendiri-sendiri. Ya. Antara ikan gabus dengan udang, ya udang juga prospek. Banyak petambak udang yang juga sukses dan berhasil ya. Banyak petani gurame yang sukses berhasil juga banyak. Banyak petani lele yang sukses juga banyak sekali. Makanya kalau bicara prospek atau tidak, itu kembali lagi kepada si pelaku usaha itu sendiri. Kalau dia itu serius menjalani usaha itu dengan serius, pasti usaha lele itu prospek buat dia. Kalau Anda usaha gurami, ada prospek, Anda serius di usaha itu, Anda tekun di situ, Anda fokus, dan belajar, terus belajar sambil melakukan usaha, makanya usaha itu menjadi sebuah prospek. Karena apa? Semakin orang jam terbangnya tinggi, semakin lama jam terbang orang usaha itu fokus di bidangnya, maka dia akan semakin banyak menguasai. Kendala-kendala permasalahan dalam budidaya itu akan mudah dia atasi, termasuk pemasaran, pembenihannya, pembesarannya, masalah penyakitnya, semua akan mudah diatasi. Termasuk tadi ada udang. Orang yang tekun di udang juga sama. Semakin jam terbangnya tinggi, dia fokus di situ, kendala-kendala tentang masalah perudang-udangan, nah ini akan segera mudah diatasi. Ya, ya memang kalau masalah harga, tiap komoditas pasarnya sendiri-sendiri. Pasar lele juga sendiri, pasar gurame juga sendiri, pasar udang juga sendiri, pasar ikan gabus juga punya pangsa pasarnya masing-masing. Itu Pak ya, jadi semuanya prospek Pak kalau Bapak tanya seputar masalah komoditas mana yang prospek. Baik, berikutnya pertanyaan dari Bapak siapa kok tidak ada namanya, dari Jawa Timur, tidak ada namanya tapi dari Jawa Timur. Mau tanya Pak, saya sering mancing casting ikan gabus. Ya kadang dapat, kadang tidak, kadang ada yang besar, kadang ada yang kecil. Nah, bagaimana Pak kalau misalkan ikan yang saya dapat dari casting itu saya pelihara kemudian saya besarkan kembali? Ada tipsnya Pak agar nanti di pembesaran itu saya bisa berhasil membesarkan. Bisa atau tidak? Ya bisa saja. Jadi kalau mendapat ikan gabus dari hasil casting kemudian
Mau dipelihara kembali, tidak apa-apa. Yang penting dari hasil casting itu tidak terlalu parah lukanya. Misalkan kailnya tidak sampai ke dalam perut misalkan. Nah, itu cuma di bagian mulut atau di bibir ikan itu aja. Itu masih memungkinkan untuk dipelihara dan bisa hidup kembali dengan baik. Yang menjadi perhatian adalah ukurannya, ya ukurannya disamakan, yang ukuran 1 on campur dengan selisih 1 on nggak apa-apa, 1 on dengan 2 on campurin, yang 4 on dengan 5 on atau 5 on dengan 6 on itu kalau dapat disamakan. Jadi jangan sampai dicampur terpaut terlalu jauh ukurannya, itu bisa yang kecil biasanya akan diserang. Dan usahakan setiap casting misalkan mau ditaruh di kolam pembesaran, ditampung dulu, memasukkan ke kolam pembesarannya secara bersama-sama. Misalkan mau pelihara 50, di kolam penampungan itu kalau belum 50 jangan dimasukkan kolam pembesaran, di kolam tampung dulu. Jadi nanti dimasukkan ke dalam kolam pembesarannya secara bersama-sama agar tidak timbul nanti yang sudah duluan biasanya berkuasa di wilayah itu sendiri, sehingga yang lain akan diserang. Ya, sukses ya untuk Bapak di sana. Ya. Berikutnya pertanyaan dari ini Ibu ya, dari Ibu Yuni ya. Saya punya ikan jenis cana, tapi kok nggak bisa besar seperti ikan gabus yang ada di sawah, Pak. Ini sebesar ibu jari setelah saya pelihara hampir 6 bulan. Apakah memang jenis ikan gabus ini tidak bisa besar, Pak? Nah, ini yang menjadi masalah kan ikan gabus jenis apa dulu? Ya kalau ibu pelihara jenis cana itu kan banyak jenisnya. Itu memang ada ikan cana yang bisa besar, ada yang tidak. Ya misalnya cana gacua itu kan ya paling 20 cm itu sudah besar. Pun jarang-jarang. Ya kadang cana auranti ya juga kecil kan, nggak bisa gede. Ya, blue marron itu juga kan paling cuma 15 cm itu sudah besar. Nah itu tergantung dari ikan itu sendiri, jenis apa yang akan dipelihara. Jadi kalau mau pelihara yang bisa besar ya jenis cana marulius, cana striata, ya cana barca itu bisa besar. Ya. Kalau yang lain-lain itu paling 25 sampai 30 cm itu sudah besar. Ya. Oke, tetap di channel Dunia Ikan Gabus Wandi. Kita masih tetap akan menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar ikan gabus yang sudah chat di 0816658779.